Support Timnas. Ngomongin Timnas lagi. Tim nasional Indonesia melalui Coach Sintayong telah memanggil 27 nama pemain yang tengah dipersiapkan guna menghadapi dua laga krusial. Match ketiga dan match keempat round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada tanggal 10 Oktober, tim nasional Indonesia akan melawan Bahrain. Kemudian dilanjutkan pada tanggal 15 Oktober, tim nasional Indonesia akan melawan China. Dua pertandingan maha penting. Dua pertandingan yang kita harapkan mampu meraih poin. 6 poin alhamdulillah, 4 poin kita syukuri. Dan tentu saja kita harapkan tim nasional Indonesia akan bisa meraih poin guna mampu bersaing di grup C. Round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Kita akan melihat ya, bagaimana internal proses tim nasional Indonesia sehingga kita percaya diri menatap pertandingan di dua laga nanti. Kemudian yang kedua, apa dampak baik dan buruk berkaitan dengan yang sudah dilakukan PSSI bersama tim nasional Indonesia, utamanya tim nasional Indonesia senior. Ya, menarik, selalu menarik membahas tim nasional Indonesia karena saya, mungkin juga Anda semuanya, cinta mati terhadap tim nasional Indonesia. Jam berapapun kita dukung saat tim nasional main, mau jam 12 kayak jam 1, jam 2 dini hari, apalagi prime time. Maka kita akan tungguin itu pertandingan. Dari sisi internal proses, seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa 27 pemain sudah dipanggil ya. Minus Justin Hubner yang cedera ya, jadi tidak diikut sertakan oleh Sintayong. Terus kemudian update news juga Martin Paes meskipun tetap dipanggil ya. Martin Paes mengalami cedera ringan pergelangan tangan dan absen di pertandingan FC Dallas dalam waktu dekat ini. Ya, semoga saja kita doakan seorang Martin Paes segera sembuh dari cedera, karena tim nasional Indonesia akan segera bertanding pada tanggal 10 Oktober dan Martin Paes, ya, gelorakan Martin Paes di luar konteks teknis medical. Ada yang namanya motivasi, self motivation. Semoga Martin Paes berusaha keras untuk segera menyembuhkan dari cederanya sehingga bisa bertanding saat tim nasional Indonesia melawan Bahrain dan melawan Cina nanti. Amin. Semoga saja diberikan kelancaran bagi Martin Paes. Terus kemudian beberapa pemain dari 27 pemain, saya pikir pemain yang sudah banyak beredar ya, dan ini menjadi timnya Sintayong memang. Kerangkanya memang sudah baku, ada keluar masuk satu pemain, dua pemain wajar karena ini memang upgrade ya. Yang menjadi menarik adalah keputusan besar, timing yang menurut saya sangat tepat. Proses yang dipercepat juga, naturalisasi Messi Legers dan Eliano Reinders. Sehingga dua pertandingan nanti tim nasional Indonesia akan bisa menurunkan kedua pemain ini. Saya pikir ini adalah langkah yang brilian ya, baik dari Pak Erick Thohir maupun dari Coach Sintayong. Dan ini tidak mudah bagi seorang pelatih loh ya. Ini berkaitan dengan internal proses dan gaya bermain ya. Jadi seorang Sintayong menarik. Dia atau ini juga perpaduan dari pemikiran Pak Erick Thohir dan Sintayong ya, Coach Shin ya. Jadi di setiap tahapannya dengan adanya penambahan pemain, tapi tim nasional Indonesia work secara permainan. Penampilannya semakin baik. Dan ini yang kemudian publik sangat percaya sekali terhadap Sintayong. Harus diakui itu. Bagaimana masih kita ingat perjalanan Piala Asia 2023 yang diselenggarakan Januari 2024, dia tim nasional Indonesia lolos 16 besar dan tertatih-tatih. Terus kemudian dari situ seorang Sintayong tahu betul level tim nasional Indonesia harus dinaikkan seberapa level.
Ya, sehingga mampu berkompetisi, mampu berbuat banyak terhadap perkembangan tim nasional Indonesia. Dan langkah yang diambil saya pikir cukup brilian. Pertandingan melawan Irak kalah, yes, harus kita akui. Terus kemudian pertandingan seri melawan Filipina, 2 pertandingan awal, round 2, kalau teman-teman masih ingat, wow, sangat buat dak-dik-duder. Dan disitulah evaluasi muncul, ada 2, ada 3 penambahan beberapa pemain. Dan kata kuncinya saat melawan Vietnam, beberapa pemain seperti Jay Itses, ya, Ragnar muncul di situ. Terus kemudian Tom Haye menjadikan tim ini semakin kuat. Baru bergabung langsung menjadi pemain inti dan di dalam permainan langsung work. Ini yang luar biasa, pemainnya atau pelatihnya? Pertanyaan menarik itu. Yes, pemain jelas berjasa karena dia yang melakukan dalam pertandingan. Dia yang tampil di dalam lapangan. Akan tetapi seorang pelatih juga sangat berpengaruh terhadap hasil pertandingan, proses pertandingan, permainan, gaya permainan, dan segala macam instruksi yang diterapkan selama 90 menit di dalam pertandingan tersebut. Jadi, tidak semua pelatih, saya hanya ingin katakan gini, tidak semua pelatih bisa melakukan kayak Sintayong. Kenapa? Mendapatkan pemain baru, yes, dengan kualitas yang lebih baik dibandingkan pemain-pemain yang sebelumnya, akan tetapi kadang pemain itu butuh adaptasi. Kadang pemain itu juga grogi. Kadang pemain itu juga tidak langsung connect, tidak langsung match dengan para pemain yang lainnya. Ini adalah sebuah kultur budaya yang sedang dibangun Sintayong. Kamu datang, kamu main, dan kamu harus bisa berkontribusi. Sebuah highlight yang menurut saya harus kita soroti dalam masalah ini. Dan dengan adanya 2 pemain ini jelas kekuatan tim nasional Indonesia dengan segala macam histori seorang Sintayong. Saya pribadi percaya diri permainan tim nasional Indonesia jauh lebih baik. Ya. Di sektor belakang, Miss Hilger jelas menambah amunisi tambahan, ya. Terus kemudian Jordi Amat juga sudah sembuh dari cedera dan dipanggil di nasional Indonesia. Semoga saja ini akan bisa menjadi banyak alternatif permainan tim nasional Indonesia atau para pemain tim nasional Indonesia tebal, ya, berlapis-lapis sehingga Sintayong tidak krisis pemain. Seperti saat tim nasional Indonesia melawan Guinea, sebuah kondisi di mana tim nasional Indonesia 1 langkah lagi mau masuk ke Olimpiade Paris, gagal karena memang waktu itu ada beberapa pemain yang kena kartu kuning lah, kena kartu merah lah, cedera lah, dan sebagainya. Sehingga seorang Dewangga harus dipanggil untuk diperbantukan saat tim nasional Indonesia melawan Guinea. Dan hasilnya kita semuanya mengapresiasi meskipun belum bisa lolos ke Olimpiade Paris. Jadi itu saya pikir pengalaman yang sangat berharga. Dari sisi manajerial jelas itu menjadi evaluasi bagi PSSI dan Badan Tim Nasional Indonesia agar kedepannya hal tersebut tidak terjadi lagi. Lapisan-lapisan para pemain tim nasional Indonesia, sebut saja di gelandang kiri, back kiri maksud saya, ada Arhan Pratama, ada Kelvin Verdong, ada Shane Patinama, dan penerusnya juga ada Doni Tripamungkas, itu juga sangat bagus ya di U20. Jadi lapisan-lapisan ini yang akan mempertebal. Jika satu pemain mengalami cedera atau kartu kuning atau kartu merah dan berhalangan bisa bermain, maka Sintayong ya sudah punya penggantinya. Begitu juga hari ini ketika dikabarkan ya seorang Justin Hubner mengalami cedera, maka masih ada Muhammad Ferrari, Rizky Ridho, Miss Hilger, Jay Itses, dan Jordi Amat. Ya, ini menjadi ketenangan bagi kita semuanya. Kehilangan 1 pemain, 2 pemain tentu saja pada akhirnya tidak mempengaruhi kualitas tim secara keseluruhan, ya.
Menarik apa yang sudah dilakukan Pak Erick Thohir, mempercepat proses naturalisasi Misilger dan Eliano Reynders. Yang kedua adalah timing yang dilakukan menurut saya brilian, dan ini yang akan menggoda bagi media manapun untuk bisa mengabarkan update perjalanan tim nasional Indonesia. Terus kemudian yang kedua adalah keputusan besar ya, seorang Erick Thohir, Pak Erick Thohir melalui Badan Tim Nasional Indonesia menyarter pesawat ya demi persiapan tim nasional Indonesia, di mana dalam pertandingan melawan Cina, karena berawal dari pertandingan melawan Bahrain dulu, Bahrain ke Cina, waktunya hanya 5 hari ya, waktu breaknya, jedanya, sehingga perlu langkah-langkah yang jenius, langkah-langkah yang mengkalkulasi ya, harus dikalkulasi tentang optimalisasi kondisi kebugaran para pemain, karena dalam hal ini pemain adalah produk tim nasional Indonesia. Ibarat perusahaan, pemain ini adalah intinya, core-nya, produknya, jadi harus dijaga betul kondisinya sehingga saat 90 menit tampil semuanya menikmati permainannya. Dan ini adalah langkah jenius tim nasional Indonesia berani mencarter pesawat dari Bahrain menuju Cina, karena memang perjalanan relatif panjang kalau menggunakan pesawat reguler ya, harus transit ke beberapa negara, Hong Kong lah, Dubai lah, Cina lah. Cina pun nanti masih ada provinsi, antar provinsi, ya banyak sekali. Keputusan yang sangat brilian dari seorang Erick Thohir tentu saja. Dengan beberapa hal ini ya menarik, internal proses semakin tertata dengan baik, dan ini nanti juga pasti akan ada surprise di bulan November tentu saja. Bulan Oktober 2 pemain lah naturalisasi, bulan November 2 pemain lah, bulan Desember 2 pemain lah, sehingga kekuatan tim nasional Indonesia akan semakin kuat dan semakin kuat. Pascal Strike ya, Jairo Red Wall, terus kemudian Million Manhoof barangkali ya, itu nama-nama Guijer bek kanan. Semoga saja mereka semakin kesini akan semakin tertarik. Tapi Pascal Struijk hebat, pemain bandrol lebih dari 200 miliar. Kalau itu mau membela tim nasional Indonesia luar biasa. Makanya kita sebagai netizen ya, datanglah Pascal Strijk. Ya perjalanan Misilger kan lama, dari 2020, 2021, 2022, 2023 ditawari nggak mau. 2024 momentum yang tepat bagi tim nasional Indonesia dan Misilger bertemu dalam satu perjuangan tim nasional Indonesia. Terus kemudian menarik apa yang sudah dilakukan PSSI hari ini sehingga bisa berdampak banyak hal dan sorotan. Sorotan ada yang negatif, ada yang positif, tapi kita abaikanlah yang negatif. Yang pasti jangan ganggu timnas kami. Kami sedang berjuang, tim nasional Indonesia senior sedang berjuang menuju Piala Dunia 2026. Tim nasional senior nanti akan juga berjuang di Piala Asia 2027. Tim nasional Indonesia U20 Februari nanti berjuang di Piala Asia U20. Semoga saja ada keberhasilan sehingga perjuangan tim nasional Indonesia U20 juga bisa berangkat ke Piala Dunia U20. Begitu juga dengan tim nasional Indonesia U17 akan melakoni laga kualifikasi Piala Asia U17. Semoga saja diberikan kelancaran. Maka dari itu jangan ganggu timnas kami. Saya dan kita semuanya adalah buzzer STY, buzzer Erick Thohir. Karena memang apa yang dilakukan benar dan tidak ada bayaran sedikit pun. Karena kita memang sedang mendukung tim nasional Indonesia. Kapan lagi tim nasional Indonesia sebagus ini? Kontroversi naturalisasi buang saja, lanjutkan, cari pemain-pemain hebat dia. Ketika semua pihak terutama media asing sangat mengagumi
apa yang sudah dilakukan PSSI, ada beberapa anak bangsa yang mencoba mengkritik. Saya pikir abaikan saja, tidak usah didengarkan, kita terus melaju. Jangan ganggu timnas kami. Ya. Ketua Umum Federasi Sepak Bola Thailand misalkan belum lama ini ketemu Pak Erick Thohir dan mengatakan bahwa ya, saya mengagumi apa yang sudah dilakukan tim nasional Indonesia, sesuatu yang menakjubkan, kerja yang sangat luar biasa, dan dalam hal ini kami mewakili pecinta sepak bola di Asia Tenggara mendukung penuh tim nasional Indonesia di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Saya pikir ini pernyataan terbuka dari Madam ya, Federasinya Thailand, Ketua Federasi Thailand. Saya pikir ya inilah dukungan yang nyata ya. Ketika orang asing aja mendukung, ya kita dukung. Begitu juga ya sorotan dari publik Belanda ya, sorotan dari Italia, sorotan dari Amerika Serikat belum lama ini yang mengatakan bahwa ya publik Indonesia sedang bangun dari tidurnya. Masyarakat mendukung penuh perjalanan tim nasional Indonesia, dan tentu saja ini berbuah manis bagi popularitas para pemain tim nasional Indonesia. Sebut saja Martin Paes ya, yang sebelumnya followernya cuma beberapa, sekarang 1,7 juta. Sangat besar, big followers man ya. Karena tim nasional Indonesia didukung oleh seluruh atau sebagian besar masyarakat pecinta sepak bola Indonesia. Begitu juga dengan para pemain timnas yang lain ya, tentu saja ya up to 1 juta lah followernya ya. Dan ya saya pikir ini adalah fenomena menarik, dukungan terus mengalir terhadap tim nasional Indonesia, apalagi FIFA beberapa kali tim nasional Indonesia disinggung dalam postingan-postingan FIFA-nya, menakjubkan. Saya pikir sudah mulai dilihat ya, dan dalam grand design yang sangat besar, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jika tim nasional Indonesia bisa melangkah lebih jauh, bahkan menembus Piala Dunia, maka beberapa keuntungan akan didapatkan. Kesempatan akan datang bagi para pemain tim nasional Indonesia atau para pemain yang nantinya akan berkarir di luar negeri, karena jalan terjal ini sedang dibangun. Terus kemudian bagi para pemain yang lain juga bisa belajar banyak dari para pemain yang sudah dinaturalisasi, bagaimana mereka berlatih, bagaimana mereka mengontrol diri, mengendalikan diri, bagaimana mereka menjadikan dirinya hebat hingga seperti saat ini. Saya pikir transfer of knowledge-nya nanti juga akan kelihatan juga ya. Jadi dengan melihat hal ini, persiapan tim nasional Indonesia dari sisi internal proses, saya pikir luar biasa, optimis tim nasional Indonesia mampu mendapatkan minimal 4 poin melawan Bahrain dan melawan Cina, dan hegemoni atau dukungan masyarakat tim nasional kepada tim nasional Indonesia saya pikir makin hari juga semakin besar. Saya ingatkan lagi, jangan ganggu timnas kami. Bersama saya Setia Uban, thanks for watching.